Betapa paniknya Pak Tua ini mendapatkan telepon dari orang asing yang mengancam akan menghabisinya. Intinya sih, Menteri Dalam Negeri India yang bernama Niti Sharma ini harus bersiap-siap. Karena para mafia itu ingin membalas dendam perihal tewasnya pemimpin mereka. Mereka juga akan membuat hari ulang tahunnya si Niti ini menjadi hari pemakamannya. Niti ketakutan parah lah. Dia pun langsung berteriak, "Prasad!" Nggak lama berselang, anak buah dari si Prasad pun sampai di sana. Juala, Naraya, Mustafa, dan Hulk sambil ngelus-ngelus kepala pakai es. Dikala itu anak buah Niti pun bertanya, siapa itu Prasad? Seketika anak buahnya si Prasad pun bilang dia adalah kepala National Security dari Niti Sharma. 25 tahun pengalaman di bidang intelijen, mantan agen RAW dengan bintang jasa. Pernah juga jadi Ultraman, pokoknya hebat banget deh. Prasad adalah duda gokil yang ditinggal lari oleh bininya. Sampai-sampai dia jemur pakaian sendiri, pinjam gantungan baju sama emak-emak. Tapi kok nggak kayak jagoan ya? Dia bisa menghapus semua kriminal di muka bumi ini, malah ngepel lantai, cuk. Dan yang paling penting, dia sangat kuat mentalnya, yang membuat semua penjahat jadi ketakutan. Kuat mental apaan, cuk? Nonton sinetron aja mewek. Gak lama berselang, Prasad pun sampai di kantornya si Niti. Nah, ini dia baru kelihatan keren dong. Kalau yang tadi mah, lupain aja deh. Udahlah, singkat cerita aja, Prasad pun menghadap si Niti. Mendengar Niti cuma diancam mafia lokal, membuat si Prasad langsung marahi si Niti. Kalau levelnya cuma segitu mah, anak buahnya bisa ngehandle. Mana dia harus ninggali sinetron kesukaannya lagi untuk kesini. Buang-buang waktu aja. Nah kan udah kepalang datang, Prasad pun berjanji tidak akan ada bisa menyentuh si Niti. Walaupun serangga sekalipun. Gak lama kemudian Niti pun pergi untuk meeting penting. Gebleknya semua omongan Prasad tadi gak ada yang kebukti. Niti dan Prasad sepaket langsung diculik sama mafia. Mana mukanya si Niti bete banget lagi. Nah di saat itu salah seorang mafia bilang ke kakaknya kalau mereka udah berhasil mendapatkan si Niti. Big Boss mafia pun meminta semua orang untuk dibun-bun kecuali si Niti. Nah Prasad pun disuruh ngasih pesan-pesan terakhir sebelum dia meninggoy. Dia pun meminta satu permintaan. Dia mau evaluasi dulu sama timnya sebelum meninggal. Seketika semua anak buahnya pun malah meminta mereka dibun-bun aja. Mereka itu lebih memilih menemui malaikat maut daripada diomeli sama si Prasad. Gak kerasa evaluasi tim pun berjalan lama. Sampai Big Boss Mafia pun sampai gak mau membuang waktu lagi. Big Boss pun langsung pengen membun-bun si Niti dengan tangannya sendiri. Tapi seketika itu Big Boss pun langsung mental. Ternyata evaluasi tim itu cuma untuk mengulur waktu saja agar semua mafia bisa kumpul dan Prasad bantai. Habis itu baku tembak pun terjadi. Dor. Setelah mematai semua mafia, Prasad pun bilang selamat ulang tahun Pak Menteri. Nah pas mengadakan pesta ulang tahun, Niti itu malah cemberut. Dia tuh males banget ultah tapi ngebosenin gini. Ya udah deh, selain jadi komandan National Security, Prasad juga bisa joget. Nah pas joget-joget itu Prasad ngelihat dua cucunya si Niti yang jingkrak-jingkrak. Seketika dia pun keinget sama kedua anaknya yang udah 6 tahun gak pernah ketemu. Ngelihat si Prasad yang bersedih hati, Niti pun bertanya, ada apa Le? Cerita sama bapak. Ya udah sambil minum ciu, Prasad pun ceritain kisahnya. Bapak tahu nggak cewek paling cantik di India? Iya tahu, Sasi Reka. Itu kan anak pengusaha terkaya India. Nah dia itu mantan istriku pak. Diceritakan kalau mantan istri si Prasad merupakan pebisnis wanita paling berpengaruh di India. Yang Niti tahu, Sesi itu udah bercerai selama 6 tahun yang lalu. Ya udah, kita pun dibawa flashback 10 tahun yang lalu di Mumbai. Dikala itu Prasad diajak komandannya si Ragu Babu datang ke sebuah kondangan. Rupanya itu adalah rumahnya si Sesi. Pertama kali melihat sosok si Sesi, Prasad pun langsung jatuh cinta pada pandangan pertamanya. Tapi sayangnya Ragu Babu ngasih tahu ke Prasad kalau Sesi itulah mempelai wanitanya. Seketika Prasad pun langsung kecewa. Pas ngelihat si Sesi yang kayaknya nggak bahagia, Prasad pun coba ngasih kode-kode. Yang intinya si Sesi itu belum mau menikah karena dia itu cuma dijodohi sama orang tuanya. Dengan bahasa isyarat, Prasad pun juga mengasuh si Sesi agar membatalkan pernikahan itu. Beberapa hari kemudian, Prasad pun kembali diajak komandannya mendatangi kondangan di Tamil Nadu. Kebetulan film Indianya Sesi juga berada di sana. Merasa ini takdir, Prasad semakin yakin dia bisa mendapatkan si Sesi.
Beberapa hari kemudian lagi di Kerala, Ragu ngajak si Prasad kondangan lagi. Alah, agen intelijen kok kerjanya cuma kondangan. Ya udahlah, kebetulan film Indianya lagi, Sesi juga berada di sana. Karena sering ketemu di kondangan, akhirnya Prasad pun berani mengajak berbicara si Sesi. Semenjak saat itu, mereka pun semakin dekat, dan dekat. Sayangnya GPR nggak suka hubungan Sesi dengan orang miskin kayak si Prasad. Tapi rasa cinta mereka berdua itu udah sampai ke ubun-ubun. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk menikah dan hidup secara sederhana. Kemudian bagaimana cerita ini selanjutnya? Saksikan next part.